Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Anda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apa. Ini pertemuan yang ketiga menurut silabus, ya. Kita akan bicara sekali lagi, melanjutkan tentang bimbingan konseling pasien. Yang lalu kita bicara tentang kenapa pasien perlu dibimbingan konseling, gitu ya. Kenapa perlu bimbingan rohani pasien? Ini judulnya bimbingan rohani pasien di sini, ya. Kenapa? Yang lalu saya sudah bicara bahwa pasien juga adalah makhluk sosial, makhluk individu, terutama makhluk sosialnya. Dia perlu orang lain untuk agar dia menjadi sehat, gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan pertemuannya. Ini saya lewatkan saja, mohon maaf. Ini sudah kita bahas kemarin bahwa bagaimana hakikat manusia selaku makhluk individu, makhluk sosial, makhluk religius, hakikat manusia. Kemudian bagaimana kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia itu saya bahas kemarin, dia perlu keberadaan orang lain untuk menghargai dia sebagai manusia. Kemudian kehidupan manusia pasti dia ada kebutuhan, kehidupan manusia pasti dia ingin sehat, ingin bahagia. Tidak ada satupun manusia yang ingin dilahirkan menjadi orang sakit, dan akhirnya akan menjadi kebutuhannya bahwa manusia itu perlu dipahami, perlu dihargai, perlu mendapat tempat, perlu merdeka, perlu empati, dan segala macam keperluan ada di situ pada diri manusia. Yang nanti ini akan menjadi latar belakang mengapa ketika manusia atau seseorang itu menjadi seorang pasien, dia perlu mendapat perhatian khusus, apalagi nanti dalam kondisi terminal. Terminal itu maksudnya kondisi sudah hampir ajal. Nah, kemudian berat ringannya seorang itu sakit. Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah adanya persepsi sehat sakit. Persepsi seseorang tentang sehat, persepsi orang tentang sakit. Pertemuan pertama sudah kita bahas bersama. Ternyata banyak orang menyatakan bahwa sehat adalah begini, sakit adalah begini. Dan ada orang yang menyatakan bahwa sebenarnya nggak sakit, tapi pikirannya yang sakit. Ini memperberat. Atau malah ada orang yang sakit, tapi karena pikiran tidak sakit, mereka lupa dengan penyakitnya, malah mereka mungkin bisa menjadi sehat karena keyakinannya tentang penyakit itu berbeda, gitu. Jadi mindset persepsi yang nanti akan menjadi mindset ini mempengaruhi sehat sakit seseorang. Ini nanti khusus dipelajari pada semester berikutnya ketika Anda belajar tentang psikologi kesehatan. Baik, jadi sekali lagi persepsi sehat sakit. Kemarin kita sudah komunikasikan. Ketika seorang pusing itu sakit atau penyakit? Anda katakan pusing adalah sakit, sakit adalah rasa sakit, keluhan, penyakit adalah penyakit. Jadi orang suka mencampur baurkan antara gejala dengan penyakitnya sendiri. Oke, kita lewatkan. Nah, selanjutnya adalah menjadi persepsi sakit dan penyakit yang seperti saya bahas tadi. Nah, parah tidaknya seseorang menderita satu penyakit atau berat ringannya seseorang menderita satu penyakit tidak terlepas dari masalah mindset yang telah keliru, yang masih keliru. Kewajiban kita nanti Anda selaku seorang konselor juga akan katakanlah meluruskan gitu mindset seorang itu tentang penyakit, tentang apa saja, karena mindset sangat berbahaya ketika dia keliru, mindset sangat berbahaya ketika dia salah, dan ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, akan mempengaruhi kehidupannya ketika mindset seperti itu. Baik, selanjutnya adalah ada apa dengan mindset? Nah, tadi dari persepsi sakit dan penyakit. Ketika persepsi itu diyakini kebenarannya, saya sudah jelaskan pada minggu lalu, dia akan menjadi mindset yang sangat sulit. Ketika kita ingin merubah mindset, sesuai pertanyaan teman Anda yang dari siapa kemarin? Dari Malaysia, ya. Yang ada mahasiswa dari Malaysia di sini. Bagaimana cara merubahnya, katanya? Ya, cara merubahnya adalah kita harus jadi zero mind dulu. Kita nolkan diri dulu, ya, zero mind proses. Ya, sudah kita bahas pada minggu lalu. Selanjutnya adalah kita masuk ke pengertian. Kita ulangi lagi pengertiannya. Kita baca sama-sama.
Pengertian dari bimbingan rohani pasien adalah bimbingan rohani pasien adalah pelayanan yang memberikan santunan rohani, pelayanan yang memberikan santunan rohani, oke, kepada pasien dan keluarganya. Jadi bukan hanya pasiennya, keluarganya, dalam bentuk pemberian motivasi. Intinya murni, pure motivasi agar tabah dan sabar. Oke, tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dengan memberikan tuntunan-tuntunan terutama yang bersifat spiritual. Ada pertanyaan menarik kemarin nih, bagaimana kalau pasien nggak sadar lagi? Pasien nggak sadar, keluarganya yang kita berikan motivasi. Terus bagaimana kalau pasiennya sudah pada terminal sakratul maut? Ya, kita bantu mendoakan, keluarganya tabah gitu ya. Kalau masih mungkin kita bisikan, walaupun nanti membisikannya tentu kalimat-kalimat yang berbau rohani, berbau spiritual gitu ya. Nah, kayak ini pengertiannya. Selanjutnya, bimbingan rohani Islam, kalau dia Islam, sekarang kita Islam, di rumah sakit adalah suatu pelayanan bantuan yang diberikan, kayak karena ini adalah IAIN, kita mengarahnya ke Islam, kepada pasien yang mengalami masalah dalam hidup keberagamaannya. Oke, ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagaman, kita naikkan potensinya, pengetahuannya, termasuk mindsetnya, sehingga ya baik secara dia akan oke secara individu maupun kelompok, dia oke dengan keyakinan itu. Nah, selanjutnya agar menjadi manusia yang mandiri dalam beragama dengan bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketakwaannya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ini kalau di Islamnya sendiri. Kalau kita mengambil pengertian umumnya, tentu bimbingan rohani ini berisikan hal-hal yang berbau keagamaan, sehingga orang memang ketika dia sakit, dia menekan diri kepada Yang Maha Kuasa karena penyakit dari Yang Maha Kuasa. Ini perlu mungkin penyadaran yang sangat tinggi. Jadi bimbingan rohani adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tayangan ini disaksikan oleh, mohon maaf, dengan keyakinan yang berbeda dari Islam, pendekatannya adalah yang terakhir. Jadi tergantung dengan ketakwaan kepada Tuhan atau agamanya masing-masing. Nah, apa tujuannya? Memberikan bantuan kepada orang lain, dirinya sendiri, mampu menyembuhkan penyakit yang bersarang dalam jiwanya. Bantuan agar mampu menyembuhkan secara apa? Ada dua paling tidak di sini. Menyembuhkan yang pertama secara psikologis, yang keduanya secara medis tentu. Medis ini lebih kepada sosial. Tapi yakin dulu, karena yakin mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Sekali lagi, yakin memiliki atau memunculkan suatu energi yang sangat dahsyat. Ketika Anda yakin melakukan sesuatu, dia akan terjadi. Sehebat apapun obat yang diberikan oleh kalangan-kalangan medis, kalau Anda tidak yakin, Anda tidak akan pernah menjadi sembuh. Karena keyakinanlah yang menjadikan kita kuat terhadap sesuatu. Kemudian, menyadarkan penderita agar dia dapat memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya. Kata-kata memahami cobaan yang sedang dideritanya ini tidak berarti pasrah. Menerima cobaan bukan pasrah, tapi paling tidak ini adalah cobaan dari Tuhan. Dengan demikian, kita atau saya harus berusaha, karena Tuhan juga mewajibkan kita untuk berusaha mencari bantuan ketika kita sakit gitu ya. Selanjutnya adalah ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan. Jadi kita atau Anda nanti selaku seorang dokter ikut menenangkan kejiwaannya dan mampu memecahkan permasalahannya dengan bimbingan konseling rohani ini. Dan yang keempat, memberikan pengertian dan bimbingan penderita dalam melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan dalam batas kemampuannya. Nanti juga diberikan bimbingan ketika Anda sakit, bagaimana Anda melakukan ibadah.
Bagaimana kalau di Muslim, bagaimana Anda melakukan sholat? Nah, nanti kita ajarkan, kita sampaikan pada yang bersangkutan bagaimana dalam keadaan yang tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk, Anda mungkin hanya baring saja, bagaimana melakukan sholat. Ini nanti pada bagian akhir Anda akan praktekkan semuanya ini. Apa manfaatnya? Dari tujuan tadi jelas manfaatnya. Kata kunci manfaatnya di sini adalah bahwa kita ingin memberikan kekuatan kepada pasien atau kepada orang yang sakit supaya secara rohani, kalau rohani kita bicara spiritual, termasuk emosional dan area nanti intelektual, dia menyadari secara cerdas tentang penyakit itu sendiri. Ketika menyadari, dia akan juga berusaha untuk lepas dari penyakit itu juga secara cerdas. Ini manfaatnya. Anda berikan kekuatan. Sekali lagi bahwa Anda, saya hanya sebagai seorang konselor tidak bisa memberikan sesuatu mungkin yang lebih. Nah, karena kita konselor, yang kita berikan adalah kekuatan psikologi dalam bentuk motivasi, sehingga energi keyakinan, energi mindset positif atau positif mindset, energi kekuatan pikiran positif, perasaan positif, hati nurani positif ini menjadi penting. Karena ada hubungan, kalau tadi bicara tentang bahwa penyakit itu dari Tuhan, hati nurani dan yang di dalamnya ada keyakinan itu menjadi penting. Hati nurani bukan keyakinan untuk tetap menderita, tapi keyakinan untuk sembuh. Karena Tuhan juga menjanjikan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar daripada kemampuan manusia. Oke, selanjutnya mari kita lihat lagi, dasarnya apa? Saya kembali lagi ke yang tadi, bahwa manusia punya kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan individual, semua juga ingin sehat, semua ingin bahagia, semua ingin merdeka, semua ingin leluasa, semua ingin hidupnya mempunyai kecukupan. Secara sosial, semua orang ingin berinteraksi, semua ingin dihargai, semua orang ingin mendapatkan manfaat dari interaksinya, semua orang akan mendapatkan harga diri, semua orang. Ketika bicara sosial. Spiritual, semua orang punya keyakinan, semua orang juga ingin dikasih oleh penciptanya, semua orang mampu berinteraksi lewat doa, lewat ibadah. Ya, ini antara lain kebutuhan dasar. Jadi dasarnya kenapa kita melakukan bimbingan konseling rohani ini, kita manfaatkan. Kalau kita tahu saja dasar ini, maka gampang sekali melakukan pendekatan secara individual seperti apa. Nanti Anda akan belajar tentang komunikasi interpersonal. Secara sosial Anda belajar tentang komunikasi sosial, secara spiritual Anda nanti akan belajar tentang komunikasi agama. Sip. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu terapi holistik, terapi secara menyeluruh. Jadi terapi tidak hanya secara medis, tapi secara emosional, secara spiritual, secara sosial terapinya kita berikan. Jadi makanya holistik, dia menyeluruh. Kita bantu dengan terapi-terapi tadi, kekuatan-kekuatan yang ada hubungannya dengan, kalau di agama religius, kalau sosial berarti sosial, kalau di individu berarti individual. Secara umum kekuatan-kekuatan intelektual, intelektual di sini ya, intelektual, emosional, dan spiritual. Intelektual bicara logika, rasional kita berikan motivasi rasional tentang penyakit, emosional kita bina atau kita bantu motivasi perasaannya, sedangkan spiritual kita bantu hati nuraninya, termasuk keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, fungsinya apa? Mari kita lihat. Ketika kita bicara Anda sebagai seorang konselor, fungsi yang utama pasti adalah fungsi promotif. Bagaimana Anda mampu meningkatkan kesehatan juga sama sebenarnya ya. Dan karena konseling juga kan bagian daripada kesehatan, maka fungsi yang pertama adalah promotif. Kemudian bagaimana kita meningkatkan. Yang kedua, fungsi preventif, bagaimana mampu mencegah. Kalau terlanjur dia sudah sakit, bagaimana mencegah supaya sakit tidak parah, dan bagaimana dia mampu keluar dari penyakit tersebut. Selanjutnya adalah fungsi kuratif. Fungsi kuratif ini dalam arti konselingnya adalah dalam arti bimbingan konseling itu konselingnya sendiri. Bagaimana kita mampu memberikan pengobatan kepada seseorang dalam suatu kondisi apapun sehingga dia mampu melakukan problem solving terhadap masalahnya sendiri. Sekali lagi, problem solving terhadap masalahnya sendiri. Loh, kenapa kok masalahnya sendiri? Karena sesuai dengan prinsip konseling bahwa keputusan terakhir berada pada counseling, pada klien, bukan pada kita. Kita hanya berikan jalan.
Contohnya kalau dia ingin pergi belanja ke mall, lewat jalan mana, jalan itu yang kita berikan alternatif. Lewat sini ini untungnya, ini ruginya, lewat sini lebih pendek jaraknya, segala macam kita berikan. Pilihan tetap kepada dia. Kecuali kalau dia stagnan dengan pilihannya, mau tidak mau kita berikan pilihan. Baik, selanjutnya adalah fungsi preservatif. Ini salah tulis, fungsi preservatif. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan seorang yang sudah memang dalam keadaan baik, kita jaga keseimbangannya tetap menjadi baik, jangan masuk ke yang jelek, dan setelah itu baru kita mampu ke development, kita kembangkan. Ini tujuan, atau maaf, ini fungsinya. Ada 5 fungsi ya. Baik, mudah-mudahan kita sudah jalankan. Anda sudah semester 6 kan sekarang, pasti sudah banyak praktek. Nah, sampailah kita kepada materi selanjutnya atau pokok bahasan selanjutnya tentang bentuk kebutuhan spiritual pasien rawat inap yang beragama Islam. Apa saja? Khusus tentang ini, saya tugaskan kepada Anda untuk mencari literaturnya. Nanti Anda tulis dalam bentuk laporan singkat. Dan karena mungkin banyak yang harus Anda bikin, Anda bisa emailkan saya. Dan emailnya sudah ada. Sekali lagi, bentuk kebutuhan spiritual pasien rawat inap yang beragama Islam. Kemudian masih ada unsur-unsur bimbingan rohani pasien. Jadi ada subjek, ada objek, ada pesan. Sekali lagi, ada subjek, ada objek, dan ada pesan. Tentang subjek, saya akan membawa, kalau secara umum subjek objek. Siapa subjeknya? Kita selaku konselor atau dia selaku pasien? Antara konselor dengan klien atau antara konselor dengan pasien bisa berada pada subjek dan objek. Ketika saya saat ini memberikan sesuatu kepada Anda saya adalah subjek, ya, Anda menjadi objek. Tetapi ketika saya tanya, Anda berikan sesuatu kepada saya, Anda menjadi objek. Kapan harus menjadi subjek dan kapan menjadi objek? Pada kondisi orang sadar semuanya, sedapat mungkin orang menjadikan subjek. Dia akan baik interaksinya. Termasuk kalau Anda mendidik begini, Anda yang menjadi objek. Anda yang menjadi subjek, saya yang menjadi objek. Anda yang reaktif. Tetapi dalam keadaan rohani pasien, bisa saja pasiennya itu nggak bisa apa-apa sudah. Mau tidak mau mungkin kita yang banyak berinteraksi dan kita menjadi subjek, memberikan masukan. Nah, pada pertemuan ini atau pada sesi ini maksud saya akan banyak melihat tentang pesan. Mari kita lihat pesannya. Pesan apa? Pesan adalah pesan keimanan yang pertama. Pesan keimanan. Masalah pokok yang menjadi materi bimbingan rohani Islam adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral, jadi pesan-pesan keagamaan. Nah, oleh karena itu memang yang paling pertama adalah rohani Islamnya ini yang Anda tanamkan, yang saya katakan tentang kesadarannya, tentang mengapa dia sakit, tentang Tuhan menjadikan suatu penyakit, tentang Tuhan akan juga memberikan jalan keluarnya. Kemudian masalah syariah. Masalah syariah ini adalah bicara tentang, ini kan luas sekali nih, ya, merupakan jantung yang tidak terpisahkan ditulis di sini. Kelebihan dari materi syariah Islam adalah lain, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya adalah tentang bagaimana kita sholat, ya, sifat universal, ya, menjelaskan hak-haknya, bagaimana kita ibadah, segala macam misalnya, bagaimana hubungan interaksi. Jadi masalah akidah, masalah syariah. Mana pernah yang bertanya kepada saya, kalau demikian berat dong Pak menjadi konselor kalau rohani? Ya berat sih tidak, asal Anda mau belajar. Saya sendiri bukan ahli di bidang agama ya. Saya tidak akan sampaikan kepada Anda juga detail tentang ini. Anda bisa cari literaturnya juga. Mari kita lihat. Nah, ketika saya bicara Anda cari literaturnya, Anda menjadi subjek. Ya. Jadi sekali saya ulangi, akidah, syariah. Selanjutnya tentang muamalah. Kenapa tentang muamalah di sini? Mari kita lihat. Islam merupakan agama menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial. Jadi muamalah kehidupan sosial. Kita jelaskan juga bagaimana ketika Anda sakit, seperti apa Anda harus berhubungan sosial. Apakah masih harus berhubungan sosial? Hubungan sosial seperti apa? Ya kayak sekarang contohnya dengan kondisi adanya
corona begini. Muamalahnya kan membatasi diri, social distancing, malah katanya physical distancing. Ini adalah hubungan dengan muamalah semuanya. Selanjutnya adalah masalah akhlak. Materi akhlak diorientasikan untuk dapat menentukan baik dan buruk. Akal, kolbu berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan akhlak. Gunakan jadi bagaimana menentukan baik dan buruk. Jadi gunakan akal. Di sini akal sehat. Sekali lagi yang saya katakan tadi, intelektual, perasaan yang sehat, emosional, dan bagaimana hati nurani yang sehat, spiritual. Oke, selanjutnya adalah slide yang terakhir. Bentuk layanannya bisa bimbingan spiritual, bimbingan psikologis, dan bimbingan fikih sakit. Untuk yang terakhir ini, silakan Anda lagi. Nanti kita ketemu minggu depan, Anda cari referensinya, kita bicarakan selanjutnya. Dan jika Anda hal yang kurang jelas tentang materi ini, Anda bisa chat kepada saya. Di pertemuan keempat nanti kita ketemu lagi, karena yang pertama pembukaan, yang kedua kemarin lewat online, yang sekarang juga lewat online, nanti keempat kita akan bertemu kembali. Oke, saya kira cukup dulu pertemuan kita. Sekali lagi, kalau ada sesuatu Anda chat ke saya, kita diskusi lewat online lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat buat Anda semua.